Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara membantu CPG untuk membuat sebuah visi tentang sekolahnya yang nanti akan menggambarkan murid seperti apa yang kita dapatkan nanti di masa depan ya. Ibu dan Bapak, terima kasih telah bisa hadir di ruangan ini. Dan telah bisa hadir di ruangan ini, nggak apa-apa ya, nggak pakai itu juga. Dan jadi agenda hari ini, perkenalkan saya Gingin Guniati dari PP untuk Neng Yani, kemudian ini Pak Asep, ya, PP untuk siapa? Bu April, Neng April, ya, dan Ibu Rika di sini ada cewek juga, ya biar. Ya, jadi kami bertiga di sini berkolaborasi untuk hanya satu waktu mengadakan kegiatan ini. Jadi kalau misalnya kami satu-satu datang ke sini, nanti kegiatannya akan 3 kali gitu, ya. Nanti ibu mungkin harus 3 kali, apalagi bapak kepala sekolah yang begitu padat jadwalnya harus 3 kali lagi berdiskusi dengan topik yang sama. Jadi kami dari PP itu sudah punya sepakat, bolehlah kalau CGP-nya lebih dari 1, kita mengadakan kegiatannya 1 kali saja gitu Bapak ya. Jadi hari ini acara kita itu satu nanti pengantar tujuan diskusinya apa, kemudian setelah kita mengantarkan mungkin kita akan memberikan waktu itu kepada para CGP ya Bu ya, untuk di sini ada merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Jadi nanti Neng tadi boleh nggak gitu ya? Boleh, nanti ditampilkan visi sekolahnya gitu. Kemudian nanti akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Setelah itu nanti kita akan membuat rumusan seperti apa sih visi sekolah yang diinginkan, yang nanti berdampak pada murid di masa yang akan datang gitu. Sebelum kita mulai, ada yang perlu disampaikan Ibu? Mangga. Kalau saya suaranya biasa sama anak SMP. Itu aja benar. Udah nggak usah juga nggak apa-apa, terlalu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan ini, siang ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih Ibu Gingin, Bapak Asep, Ibu Rika atas kehadirannya ke SMK dari 2 Subang sebagai PP dari teman-teman kami. CGP calon guru penggerak. Mohon maaf, seharusnya Bapak Kepala Sekolah yang ada di sini. Kebetulan Bapak Kepala Sekolah dari Senin sampai hari ini masih dinas luar di Semarang. Jadi mohon izin tidak mengurangi semangat Bapak Ibu. Saya mewakili di sini ya, Ibu dan Bapak, karena beliau belum baik. Calon guru penggerak gitu ya Bu ya. Kebetulan di angkatan 6 ini di SMK 2 ada 3 ya, Bu Yani, Bu Amel, dan Bu Yanti. Kemudian yang di angkatan 7 kebetulan hanya 1. Ya, ada. Alhamdulillah. Nah, harapan kami sebagai pihak sekolah, kemudian saya sebagai kurikulum, dengan teman-teman mengikuti CGP ini, mohon ilmu yang didapat dari pelatihan mungkin ya CGP ini bisa nantinya diaplikasikan di sekolah kami, khususnya di SMK Negeri 2 Subang. Sehingga mohon teman-teman yang ikut di dalam CGP ini, namanya juga guru penggerak ya Bu ya. Jadi nanti harapan kami, harapan sekolah, kalau saya kurikulum, harapannya teman-teman ini bisa menggerakkan, khususnya di pembelajaran kedepannya, mungkin pembelajaran yang kita idam-idamkan untuk
yang lebih dan lebih lagi. Nah, dari siapa itunya? Ya dari teman-teman penggerak ini, teman-teman yang harus bergerak. Sehingga saya selalu bilang teman-teman yang ikut penggerak ini, ya Bu ya, tolong diikuti walaupun ini untuk pribadi, tetapi nanti outputnya adalah untuk perubahan sekolah. Dengan adanya CGP, mudah-mudahan SMK Negeri 2 Subang pembelajarannya berubah ke arah yang lebih baik lagi. Itu harapan kami. Sehingga mohon bimbingannya agar teman-teman ini bisa mengikuti CGP dengan baik, sehingga bisa mengaplikasikannya dari sekolah. Itu harapan kami. Saya rasa itu saja Bu. Tidak bisa panjang dan lebar, mungkin nanti akan ada pembahasan yang lain lagi. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangan di SMK Negeri 2 Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, semoga harapannya nanti bisa diwujudkan sama CGP hebat kita ya Bu ya. Di sini ada 3 orang dan insya Allah memang sudah terlihat sih kalau melihat dari tugasnya. Nanti kami juga akan melihat realnya secara nyatanya di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan akan semakin lebih baik karena selama ini apa yang kita lakukan, saya sendiri merasa benar jadi seorang guru itu, tapi ketika mengikuti CGP, ternyata banyak salahnya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti dengan banyaknya CGP yang ada di sini bisa membawa perubahan yang positif untuk suasana pembelajaran di SMK Negeri 2 Padalarang. Baik Ibu dan Bapak, kita ke acara yang selanjutnya yaitu pengantar tujuan diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa bihi nasta'in wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Wakaf Kurikulum yang dalam hal ini mewakili Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan sejawat PP Ibu Mimin dan Ibu Rika, dan yang saya hormati Bapak Ibu rekan sejawat dari CGP dan Bapak Ibu CGP. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa bertemu Bapak Ibu. Namun sebelumnya mohon maaf bahwa kami datang ke sini itu memang sebetulnya tidak mau hari itu ya, karena tahu bahwa hari ini itu sibuk, tetapi sehubungan dengan jadwal ini padat, bahwa kami dijadwalkan 5 hari untuk mengadakan pendampingan individu, tetapi kami semua memegang masing-masing 7 calon guru penggerak. Jadi otomatis ada 2 hari yang harus digabung. Jadi kalau hari ini tidak ada 4 hari bagaimana ngaturnya kan gitu. Jadi itu mungkin kenapa alasan kami bisa hari ini. Selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada dalam hal ini manajemen sekolah SMK 2 Subang yang telah menyediakan waktu kehadiran kami, karena memang Bapak Ibu bahwa kegiatan ini adalah bagian dari proses pendidikan calon guru penggerak yang harus dilaksanakan, di mana bahwa dalam pendidikan ini calon guru penggerak belajar tentang visi diri sebagai pendidik ya, untuk membuat visi bagaimana visi itu bisa berpihak kepada murid, yang mudah-mudahan menjadi dasar untuk pengembangan visi sekolah.
Nah, saya yakin visi dan misi sekolah di sini sudah bagus ya. Nah, nanti di dalam forum diskusi ini akan mereview apakah visi yang ada di sekolah ini sudah berpihak pada murid, dan tentunya bukan mau merubah visi yang sudah dibuat ya, tetapi melihat. Tapi saya yakin yang namanya visi itu kan impian yang baik pasti sudah berpihak pada murid, tetapi dalam hal ini bisa saja ada masukan-masukan yang pada akhirnya akan membuat visi yang ada di sekolah ini akan lebih baik lagi, dan tidak menutup kemungkinan kami bisa memetik melihat visi sekolah di sini bahkan lebih ya berpihak pada muridnya itu, misalkan gitu ya. Jadi di sini para calon guru penggerak akan berdiskusi dengan teman sejawat di SMK Negeri 2 ini. Jadi itu mungkin dari rangkaian kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan kami, sudah disambut dengan baik dan bisa terlaksana. Mudah-mudahan nanti apa yang didiskusikan itu bisa bermanfaat untuk sekolah dan khususnya untuk calon guru penggerak sendiri. Jadi mungkin itu tujuannya ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada Ibu Ibu. Bu Rika, ada yang perlu disampaikan? Cukup Bu, jadi kita langsung serahkan aja ya. Ibu dan Bapak, mungkin kami pengantar dari PP cukup seperti itu, karena yang akan melakukan diskusi itu adalah Ibu saja ya, bukan Ibu Bapak ya, Ibu CGP ya, yang akan memimpin diskusi. Pasti apa-apanya sudah dipelajari terlebih dahulu, sekarang tinggal melaksanakannya saja, begitu kan? Jadi kami di sini pamit undur diri, mau ke belakang, di sini diganti. Ya, maka Ibu, dari kami cukup sekian, terima kasih. Atau membacakan visi dari SMK Negeri 2 Subang, menjadikan SMK yang menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, didukung pendidik yang kompeten dengan pengelolaan pendidikan berbasis Badan Layanan Usaha Umum Daerah dan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK pada tahun 2025. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin. Kita mulai pada kegiatan inti, yaitu Memimpikan ya. kita mengisi poin yang pertama dulu ya. Mohon izin untuk berkenan mengisi pada poin pertama untuk kita diskusikan kemudian. Poin yang pertama di Kertas yang ini. Poin yang pertama adalah memimpikan murid yang seperti apa kira-kira yang memimpikan. Saya ya, pendapat saya memimpikan pertama murid-murid yang santun dan kompeten. Ini dua sekolah. Oh iya. Barangkali dari ini Berkarakter. kita hubungkan dengan visi kita, gitu kan? Di situ untuk murid kita menginginkan siswa kita tahu kan, katanya kita menyebut muridnya rada gimana gitu ya. Yang berkarakter. Nah, berkarakter itu yang berkarakter seperti apa? Nah, gitu ya. Yuk kita diskusikan gitu. sudah ada Dua masukan. dengan Ibu Rini mungkin mau memberikan masukan mengenai kita memimpikan murid-murid yang Berkarakter. sama dengan Pak Dede ya. Ya, karena itu sesuai dengan visi kita, tinggal kita diskusikan karakter yang seperti apa yang kita mimpikan anak-anak kita gitu. Bapak Mumu, Disiplin dan berani. Berani. Disiplin melakukan tata tertib sekolah dan berani untuk melakukan suatu hal yang ditugaskan oleh sekolah. disiplin terhadap protokol Iya. sekolah, Disiplin. berani melakukan tugas mungkin ya. Ya. Tugas.
sesuai tugas. Ya, ya. Baik Ibu Bapak, apakah ada tambahan lagi? Atau kita rumuskan saja berkarakternya seperti apa kira-kira mungkin? Saya minta masukannya dari Pak Dede ataupun Ibu Haji ini, mangga. Mungkin terima kasih Bu Yati, yang berkarakter ini tentunya karakter yang baik yang dibutuhkan oleh Bu Dika, karena tujuan dari SMK itu kan bahwa anak-anak kita akan terserap ke dunia kerja, sehingga biar anak-anak kita itu terserap ke dunia kerja, salah satunya adalah berkarakter yang baik yang diinginkan oleh dunia kerja. Antara lain apa Pak Dede? Disiplin, bekerja keras, tanggung jawab, apa lagi Pak Dede yang ketiga? Jujur. Jujur, Santun. santun, jangan lupa saya. Maka Bapak Ibu, dari kita memimpikan murid-murid yang sudah kita pahami tadi, keterkaitan dengan kalimatnya itu apakah profil Pancasila saja gitu? Karena kan profil Pancasila sudah mandiri, sudah religi gitu. Apakah mau dikemas dalam kalimat profil Pancasila saja atau kita jabarkan poin-poin yang tadi disebutkan? Berarti bisa ditambahkan, misalnya kan tadi berkarakter, karakternya kan tadi intinya seperti itu. Terus mencerminkan atau menampilkan profil Pancasila gitu ya. Pancasila langsung merangkum ke situ. Karena profil Pancasila kan sudah ada 5 karakter ini yang utamanya. Lalu apakah ada yang bisa ditambah lagi atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Langsung ke kalimat kedua saja ya. Baik, untuk kalimat yang kedua adalah kita percaya bahwa murid kita adalah persepsi dari Ibu, Bapak Ibu silakan. Apa yang Bapak Ibu percaya dari murid kita mungkin bisa disampaikan di sini. Coba jelaskan dulu yang dimaksud kita percaya itu Arahnya apa? kemana? Kita percaya mungkin bisa ke karakter Ibu, kepada sifatnya mungkin seperti itu, atau kemampuannya, kompetensinya atau kemampuan intelektualnya begitu. Kita percaya bahwa murid kita adalah bisa. Nah, bisa itu kan bisa luas. Bisa. Betul Bu, betul sekali, terima kasih. Kasih hadiah. Dan dari dari Bapak. Dari Pak Momo ada tambahan selain bisa? Bisa itu mencakup segala Bisa macam. mencakup keseluruhan. Boleh silakan Iya. ya, mungkin bisa dijabarkan Iya. lagi oleh Bapak Ibu dengan jelas. Mencakup keseluruhan. Bisa kita percaya bahwa murid kita Bisa berkarakter yang baik, bisa Bisa santun, bisa bisa bekerja, bisa Bisa bekerja. sebagainya. Bisa santun ya. Sebenarnya itu mas santun, disiplin itu sudah mencakup satu kata, karakter itu kan, karakter yang baik itu kan termasuk di dalamnya itu. Atau kalimatnya mungkin bahwa kita percaya bahwa murid adalah bisa dalam berkarakter baik Baik. gitu ya. Bisa berkata baik. Oke. Adakah tambahan lagi Bapak Ibu, Pak Momo
bisa mau menambahkan atau Pak Dede mungkin? Memiliki karakter baik. Murid adalah, kita percaya bahwa murid adalah Bisa memiliki karakter yang baik. Iya, berarti nada dengan apa yang disampaikan oleh Bu Haji ini. Untuk yang 3, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Kemudian di sekolah, di sekolah kita mengutamakan, betul ya Ibu? kepentingan siswa. pembentukan karakter. Pembentukan karakter ya Pak ya. Oke. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter. Dengan Ada tambahan mungkin Bu dari Bu Eti atau Bu Haji? Saya mah asal terserak jeung kalimat-kalimat pertanyaannya itu, jadi mau menyambungannya namanya amanah begitu saya teh. Makanya saya tanya apa Bu kalimat penyebab kalimat adalah tidak baik. Belum sempurna. Bukan tidak baik, belum sempurna. Dan kita sempurnakan. Makanya biar boleh bisa disempurnakan. Iya. Gitu kan? Dipandu oleh ibu-ibu. Silakan. Ini kan kuis berarti. Itu mungkin ada aspek lain yang dilihat dari sekolah ini yang diutamakan selain pendidikan karakter. Mungkin Kalau saya mah di sekolah kita mengutamakan kepentingan siswa. Jadi kepentingan pribadi nanti dulu ini di sekolah loh ya. Betul. Kita layani anak-anak dulu. baik. Saya Urusan pribadi mengutamakan nomor sekian. pelayanan. Itu kalau kita sedang ada di sekolah gitu ya. Pelayanan prima. siswa. Tidak ada pelayanan untuk Pelayanan organisasi. prima mungkin bisa disamakan dengan yang disampaikan oleh Bu Haji, yaitu Iya. kepentingan siswa dalam kurung Saya mungkin bisa pelayanan dikatakan prima. sosial. Ya, Baik. itu udah cocok. Iya, baru ngeklik aja. Lanjut. Untuk yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Pendidikan karakter itu penting. Ingat terus pendidikan karakter itu penting. Makanya mau mengikuti las dasar rutin yang ya sampai lulus. Nggak penting akan mau mereka suruh berguling-gulingan. Kayaknya PPDB juga promosinya gitu Bu, yakin masuk sini. Teladan dari guru juga penting menurut bagi anak-anak. Dari Tauladannya. bahwa Sadar. Penting gak nak? Tri ada anak juga kemana? Sudah beres. Sudah pulang Bu. rumusan kalimatnya kira-kira bagaimana Ibu? Ya kan itu kalimatnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa Guru adalah teladan. teladan. Begitu ya. Guru adalah teladan. Guru adalah teladan. Jangan sampai loh ya nanti anak-anak perempuan itu yang selalu benar. Ada kan di kelas saya Iya. menemukan anak-anak seperti itu. Jangan Dulu. nanti sampai bilang guru itu yang selalu benar gitu loh. Senior Bu, senior. Seniornya sama benar. Guru itu menjadi teladan. Guru adalah teladan atau Guru menjadi teladan. Makanya kita harus malu gitu. Harus Terlambat. menjadi contoh. Kalau kita tidak benar, Iya. karena anak tuh pasti mengidolakan kita gurunya. Bapak Mumu, ada tambahan atau Pak? Cukup? Sudah cukup. Kita silakan Bu Yeni. Bapak pelayanan TU Iya, sekarang iya. jadi Bapak malam. selalu semuanya, bukan guru masa. Bapak selalu pulang ke Kelima, rumah. Bapak Ibu, kita bahas yang kelima. Ya, pelajaran. Ya. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, contohnya kalau saya untuk Maju. menjaga, Nama baik. iya menjaga, contohnya Kalau seperti saya itu. yakin untuk maju. Kita Kita warga warga sekolah sekolah di sekolah ini yakin untuk Yakin. mencapai rezeki yang barokah bagi saya mah. Amin.
pakai visi sekolah, mewujudkan visi sekolah. Biar agak ini sedikit gitu. Yakin mewujudkan. Ramai juga. Visi sekolah ya berarti memang untuk kemajuan sekolah. Visi dan misi sekolah. Visi dan misi apa ya? Visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi misi dan tujuan sekolah. Silakan nih Bapak Ibu untuk yang keenam adalah saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Kelima itu bahwa guru memiliki tanggung jawab. Nah, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa guru memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi dan tujuan sekolah. Guru memiliki tanggung Tanggung jawab jawab yang untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Visi, misi dan tujuan sekolah. Sudah sepakat semuanya untuk poin yang 6? Ya. Bapak Mumu sudah sepakat? ya sepakat. Di kalimat rumpang tadi kita sudah merangkum ya. Jadi anak-anak itu nanti bisa memiliki karakter yang baik di sekolah, mengutamakan kepentingan siswa ini dari sudut pandang guru, lalu dari sudut pandang sekolah guru menjadi tauladan, lalu untuk mewujudkan visi misi dan tujuan sekolah kita yakin gitu sebagai warga sekolah atau stakeholder yang ada di sekolah, dan yang terakhir itu kita sebagai guru juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi misi dan tujuan dari sekolah. Mungkin seperti itu. Apakah ada yang mau direvisi kembali? Sebentar kita. Berkarakter. Yang kedua, Karakter baik. dalam kurung disiplin. Ya, itu bentar. Ya, disiplin, koma, bekerja keras, tanggung jawab, jujur, sanggup. Jujur, koma, sanggup, koma, menampilkan profil pelajar Pancasila. Nomor 2-nya adalah kita percaya bahwa murid adalah bisa berkarakter yang baik, bisa sanggup, bisa bekerja. Yang nomor 3, Mungkin dalam kurung nih. iya dalam kurung. Misalkan bisa jadi Bisa. berkarakternya jangan bukan dalam kurung. Iya, bisa Berkarakter. Nah di situ yang baiknya dengan santun dan sebagainya dalam kurung. Ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter dan kepentingan siswa dalam kurung pelayanan prima. Yang keempat adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru menjadi teladan. Kemudian tambahannya adalah pendidikan berkarakter itu penting, yang mana murid kita bersedia melaksanakan kegiatan dasar sebelum mulai pelajaran. Untuk selanjutnya yang kelima adalah kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mewujudkan visi dan misi dan tujuan sekolah. Dan yang terakhir nomor 6 yaitu saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa guru memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Berdasarkan kalimat rumpang yang sudah kita susun bersama, di sini bisa kita simpulkan bahwa visi misi sekolah itu sudah sesuai dengan visi dengan harapan. Terus selanjutnya ibu-ibu boleh membantu untuk karakter seperti apa yang diharapkan
rekonsiliasi gitu ya. Memang kita memiliki harapan-harapan tertentu, terutama harapannya itu untuk anak-anak dapat menjalankan visi yang ada di sekolah gitu ya, dengan mengoptimalisasikan pembelajaran kejuruan. Karena ketika kita optimalisasi belajar kejuruan itu, kita dapat mengembangkan atau dapat menjalankan BLUD yang menjadi program sekolah seperti itu. Dan memang keunggulan sekolah kami ada di TEPA atau teaching factory dan unit produksi yang bekerjasama dengan BLUD untuk dipubliskan seperti itu. Lalu untuk kemarin juga memang ada budaya positif yang sampai saat ini belum dilaksanakan sekali, memang karena terkait dengan waktu gitu ya. Ada sekolah itu ingin menerapkan budaya positifnya dalam hal kebersihan. Nanti kita akan membentuk komunitas kebersihan atau safety hygiene toilet yang ada di SMK 2, karena Sebetulnya sudah ada harapan dari Bapak Kepala Sekolah, karena waktu itu kebetulan saya menjelaskan mengenai keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu awalnya dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, lalu keyakinan kelas itu harus menjadi keyakinan sekolah. Nah, itu yang menjadi dasar untuk mengadakan program. Salah satunya adalah program gerakan toilet bersih. Ya, Jadi maksudnya itu dua sebetulnya. Ya. Waktu hasil diseminasi itu satu membuat keyakinan sekolah, nanti hasilnya sampai ditempel. Ya, Jadi keyakinan sekolah itu hanya berupa satu kata, misalnya bersih ya. Implementasinya dengan adanya gerakan bersih. Terus disiplin ya sudah ada implementasinya dari anak-anak. Manajer melanjut itu. Jadi tugas kami ada dua. Satu, membuat keyakinan sekolah sampai ditempel di tempat-tempat yang terlihat oleh warga sekolah, karena itu akan menjadi acuan bagi seluruh warga sekolah untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan keyakinan sekolah yang telah kita sepakati bersama seluruh warga sekolah, sehingga ketika ada misalnya contohnya peserta didik yang melanggar, itu nanti akan dikembalikan ke keyakinan sekolah Ananda seperti apa itu. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, karena hukuman dan penghargaan itu keluarnya dari motivasi eksternal ya. Jadi bukan motivasi intrinsik dari peserta didiknya. Jadi para CGP kami sedang bertugas untuk bagaimana membangun motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik dengan adanya keyakinan sekolah yang kita harus sampai ada tempelannya gitu. Nah, dari keyakinan itu akan mudah untuk menggerakkan peserta didik, misalnya untuk gerakan toilet bersih dan sekitarnya, misalnya tempat duduknya. Insya Allah kami akan berkoordinasi dengan seluruh aspek yang terkait. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran ini. Bisa saya simpulkan bahwa harapan-harapan yang kita, harapan seluruh warga sekolah dan juga perasaan perubahan yang sudah kita rumuskan hari ini sesuai dengan visi dan misi sekolah. Terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi ini. Bila seperti Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk diskusi hari ini telah bisa mencapai kesimpulan. Walaupun tadi di awal-awal memang kami sepertinya
yang diharapkan dari diskusi ini sebetulnya pertama langkahnya adalah merumuskan kalimat penumpang tadi, lalu dikaitkan dengan visi. Apakah kalimat penumpangnya sudah masuk ke visi tadi gitu. Jadi langsung saja kita rumuskan. Nah, apakah ada yang kalimat penumpang yang belum terakomodir di visi barangkali? Nah, seperti itu. Setelah itu kalau misalnya tadi sudah sesuai dengan beberapa kalimat ada kesamaan di visi, maka disimpulkanlah visi sekolahnya sudah sesuai dengan harapan warga sekolah terkait murid. Lalu yang ketiganya sikap-sikap dan perilaku seperti apa yang dimunculkan oleh warga sekolah, baik murid, guru maupun warga sekolah lain. Harusnya itu tadi digali oleh ibu-ibu CGP. Namun di perjalanan sepertinya malah tergali oleh Ibu Haji, Ibu Eti, gitu. Jadi kalimat-kalimat itu yang justru diharapkan tadi itu ibu-ibu itu menggali, ayo Bu, sikap seperti apa yang kita harapkan. Kayak Bu Haji ini tadi, sebenarnya saya tuh harapin warga sekolah itu datang tepat waktu. Nah gitu. Jadi ibu-ibu tadi kurang gali untuk visual ya. Tapi alhamdulillah dengan bantuan ibu bapak, ada Pak Dede, ada Pak Mumu, ada Ibu Haji, ada Bu Eti, tadi terbantu. Sehingga di akhir-akhirnya lah mungkin secara implisit sudah masuk poin-poinnya. Termasuk prakasa perubahan apa nih yang sejalan dengan visi namun belum terrealisasi. Nah kita tuh kan tadi ngarepin siswa yang berkarakter, apa yang belum terwujud, karakter apa yang belum terwujud, programnya seperti apa. Nah tadi masalah muncul sebetulnya tadi agen kebersihan toilet dan sebagainya. Sebetulnya itu tadi kronologisnya mungkin harusnya seperti itu, namun alhamdulillah di akhir-akhir sesuai dengan yang diharapkan dari poin-poin itu. Nah itu saja mungkin barangkali ditambahkan mungkin. Ya, terima kasih. Ya. Diskusinya berjalan dengan hebat karena peserta diskusinya lebih peserta diskusinya hebat-hebat gitu ya. Di awal kami sempat khawatir, nah ini kami harapkan gitu ini. Ini kemana? Makanya tadi ada sempat interupsi juga ya. Sepertinya memang belum siap untuk melaksanakan seperti ini. Tapi keren, peserta diskusinya hebat ya. Itu bisa memandu gitu, peserta diskusinya hebat. Jadi kami juga, ya bagus ya. Jadi alhamdulillah di akhir ternyata sudah bisa merumuskan, walaupun ya kami harapkan itu merumuskan hasil diskusi kita hari ini gitu. Kalau seperti Bu Rika tadi bilang, kalau memang itu semuanya karakter-karakter yang diinginkan itu sudah ada di dalam visi, memang betul sudah bahwa inilah sudah sesuai dengan visi. Tetapi seandainya dari apa yang tadi kalimat penumpang yang disampaikan oleh Ibu Pak Guru itu ternyata belum masuk ke sana, sebenarnya ibu-ibu CGP bisa membuat sebuah rumusan visi ya yang memuat semua karakter-karakter yang diinginkan oleh peserta diskusi kita hari ini gitu. Jadi bukan ingin merubah visi, ingin merubah apa yang sekolah, karena kami pun tahu membuat visi sekolah itu perjalanannya itu sangat panjang sekali, melibatkan beberapa unsur sekolah, ya stakeholder yang semua ada di sekolah itu kan terlibat untuk membuat sebuah visi ya, dari mulai ibu bapak kepala sekolah, komite sekolah, anak-anak dan juga semuanya lah ada di situ ya. Hari ini sebenarnya hanya pengejawantahan dari apa yang telah dipelajari oleh CGP, bahwa CGP telah belajar membuat sebuah visi. Visi yang kemarin dibuat itu adalah visi pribadi sebagai pendidik. Nah hari ini ibu-ibu CGP diharapkan bisa membuat sebuah visi untuk sekolah gitu. Betul kata ya. Itu jadi itu sebagai simulasi aja. Betul. Jadi hanya belajar aja, tidak mengarah ke visi sekolah juga nggak apa-apa gitu ya. Asal bisa menyimpulkan apa sih yang diinginkan oleh ibu-ibu, bapak-bapak di situasi sekarang ini gitu. Sebenarnya saya juga belum mendapat sih rumusan visi yang sekarang dikemukakan oleh ibu-ibu yang hebat di sini, peserta yang hebat di sini belum dapat gitu. Cuman
kalau untuk dimasukkan ke visi sekolah, ya itu memang seperti Bu Rika bilang itu sudah banyak kalimat-kalimat tadi yang memang sudah ada di dalam visi sekolah. Itu saja yang ingin saya tambahkan. Jadi sekarang hari ini bukan untuk merubah atau membuat visi sekolah yang baru, bukan, tetapi belajar mencoba merumuskan apa yang dimaui oleh kita semua untuk membuat sebuah visi yang mungkin itu entah tahun berapa itu bisa dimasukkan ke visi sekolah. Itu saja tambahannya. Terima kasih. Kalau Ustaz mungkin ini tidak kuat seperti ini, mungkin bisa mengakui tapi kelihatan nggak? Ini yang Bu Yani ya. Tapi itu kan bukan hasil diskusi Iya, kita di sini. bukan. Jadi enggak. Tidak. Jadi tidak lari mau itu maksud sendiri. Iya. Seharusnya visi yang tadi kita rumuskan di sini. Iya. Ya kalau dalam negara ada Pancasila, ini kami butir-butir Pancasila ini butir-butir dari visi. Ya, belajar. Sama kita sama-sama. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Sangat mungkin dalam kesempatan ini ingin menempatkan saya posisi sebagai CGP yang di depan tadi ya. Alhamdulillah di sini yang hadir adalah Ibu dan Bapak Guru senior ya, yang sudah berpengalaman. Mungkin kalau saya seperti itu akan grogi mungkin ya, karena yang dihadapi itu adalah senior-senior, itu sesuatu hal yang wajar ya, justru akan menggembleng ibu-ibu seorang guru penggerak ya. Dan kalau kemarin saya sudah 3 CGP itu yang hadir itu cenderung guru-guru muda ya, Guru muda ya. sehingga improvisasinya itu ya tenang, selevel, bahkan lebih pede gitu. Nah, kalau saya bisa merasakan kan gitu, seperti misalkan saya dihadapi calon kepala sekolah pasti ya grogi ya, itu sesuatu yang wajar ya. Pembelajaran buat kita semua, sekali lagi mungkin udah hebat Bapak Ibu CGP di sini ya, dan saya terima kasih di sini kepada Ibu Bapak Rekan Sejawat. Kebetulan di SMK Negeri 2 ini yang hadir adalah guru-guru hebat yang sudah senior, yang sudah berpengalaman, yang pada akhirnya membuat sedikit grogi dan itu wajar ya. Justru grogi itu adalah bentuk rasa hormat ya kepada Bapak Ibu guru yang sudah senior. Jadi pasti walaupun bagaimana, kalau ini takut lancang itu wajar ya. Terima kasih, hebat sekali diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bacain puisi Pak Soekarno itu ya Bu, yang di sini. Aduh lupa. Makanya tadi saya bilang ibu nurut, ibu jadi ibu kan inspirasi. Mungkin terima kasih Ibu. Atur nuhun. Kita lanjut dengan